Iya. Kesannya sangat senang karena banyak dapat ilmu baru yang ya, karena backgroundnya kita tuh dari penyetaraan nggak ada di kelas ya, jadi di sini ilmunya sangat bermanfaat bagi pelaksanaan kerjaan di kantor. Saran-sarannya Yang kurang? mungkin nanti kita banyak lagi prakteknya Pak. Oh, masih kurang banyak. Oke. Ya, lumayan bisa nangkep karena ada praktek. Karena ada prakteknya ya. Oke, ya. Ya apalagi kalau udah bayar mungkin lebih bagus lagi. Ya, jadi jangan lupa sampai di rumah cari cara bagaimana cara bayar GPT. Ya harapannya walaupun udah nggak di sini bisa masih komunikasi dengan Pak Randi kalau mau tanya-tanya. Kan masih ada WA grupnya. Iya, tanya aja gitu. Ya saya cuman kalau tanya-tanya seperti itu mohon maaf mungkin responnya bisa 24 jam gitu ya, mohon dimaklumi. 24 hari gitu. Enggak, 24 hari. Ya, Ibu, apa Bu? Gimana Pak? Ya, kesan-kesannya suka duka mendapat nilai 92. Apa soalnya terlalu gampang, kurang sulit apa gimana? Kalau menurut saya sih kejelian kita gitu kan, karena soalnya juga udah balik gitu. Jadi kalau betul satu gitu kan, yang lain pasti ngikutin. Ya. Betul lagi gitu. Terus kesannya menurut saya pelatihan ini sangat itu ya, memberikan kontribusi positif gitu untuk kita. Apalagi kami kalau di Kemenak itu kan perencanaan tuh sangat itu gitu, masih kurang ilmunya gitu, masih lebih kepada analisis anggaran gitu. Jadi kalau materi yang diberikan oleh pematerinya sangat membantu gitu untuk pemahamannya. Memudahkan gitu. Ya. Pemahaman materi. Yes, pokoknya pesan saya jangan jumawa ya di sana ya. Di instansi kembali kerja itu jangan jumawa gitu yo. Bu siapa? Liza. Bu Lisa kerja ini. Oh bisa Pak. Sehari bisa dikasih 10 item kerjaan nanti. Ya. Kesannya Pak Irwan. Ya, Pak Irwan gimana? Kesan-kesan ada yang kurang? Luar biasa Pak. Luar memang biasa di luar saya. Ada yang kurang coba, nggak apa-apa. Kalau kita perencanaan ini kan biasa bekerja di balik meja, jadi membacanya memang kurang. Jadi ketika dapat materi ini merasa sangat terbantu, baik knowledge-nya maupun untuk persiapan Ujikom. Ya, amin. Sudah pokoknya insya Allah. Pak Rizky, ini yang paling ganteng di sini ada 2. Materinya karena ya saya awalnya kan baru lulus di perencanaan, jadi sangat membantu materi. Jadi saya dapat ilmu dasar tentang perencanaan. Alhamdulillah. Mbak Ayu gimana? Yang selalu nilainya bagus? Apa tipsnya sehingga bisa selalu bagus nilainya? Kalau kesan sih sebenarnya sudah 2 kali ikut ya, alhamdulillah sangat puas Pak, dari materi itu sangat baik, terus kualitas pengajarnya juga oke banget di Pak Randy. Ibu udah nikah? Ya sama suami gue. Iya, jadi dari pengalaman bekerja itu ternyata kan tidak cukup ya, kita selama ini hanya fokus bekerja, ternyata banyak ilmu yang ternyata itu baru dan seharusnya itu kita lakukan dari materi-materi yang Bapak sampaikan. Pesannya saya rasa pelatihan ini harus terus berjalan ya Pak gitu, karena bukan hanya buat kita perencana, tapi untuk teman-teman di luar fungsional perencana ini juga penting gitu, bukan hanya buat yang pusat tapi satker di daerah juga itu penting. Mudah-mudahan kedepannya semua teman-teman yang berprofesi di bidang perencanaan evaluasi itu bisa ikut pelatihan lah, sehingga pemahaman kita terkait dengan perencanaan evaluasi itu sama, sepaham. Oke, Mbak Nuri? Kalau saya sama ya, saya itu dari latar belakang bukan murni fungsional perencana, tapi hasil penyederhanaan birokrasi. Jadi 2021 kita dilantik langsung ke perencanaan muda yang modal kerjanya selama ini tuh yaitu yang warisan leluhur itu, belajar bahkan memahami regulasi saja bisa jadi miss gitu. Ternyata begitu masuk ke fungsional
pernah ikut Zoom meeting dilakukan oleh PPPI itu agak bingung, ini rencana kok sulit banget ya kayak kuliah lagi gitu. Ternyata dengan adanya diklat dari SPMI ini yang tadinya gambaran saya sesulit itu, oh bisa diurai gitu ya, bisa diurai. Dan alhamdulillah kalau terkait dengan pelatihannya sendiri sangat membantu buat saya, terutama untuk memahami apa sih yang sebenarnya sudah kita kerjakan, tapi oh ternyata ini ada kerangka ilmiahnya loh gitu ya. Kemudian kalau saran mungkin perluasan ya, bagaimana informasi ini bisa sampai. Kemarin saya sempat juga chatting dengan salah satu pengurus dari SPMI, apakah mungkin dilakukan sosialisasi secara online, khususnya untuk memperkenalkan SPMI loh, kemudian apa program-programnya, karena selama ini kan hanya dia via surat, kemudian via organisasi profesi ya di BPPI, itu pun responnya mungkin nggak terlalu ini. Ya kalau memang mungkin nanti disampaikan, kemudian hasil-hasil before afternya mungkin ditampilkan, itu bisa jadi kan menjadi sesuatu gitu. Syukur-syukur nanti Zoom meetingnya itu dibuka untuk kepala Bapeda selaku penanggung jawab di daerah itu ya, bagaimana yang menikmati hasil dari kompetensi para perencana itu kan Bapeda. Mungkin itu sih Pak. Ide ya, terima kasih, itu ide yang menarik ya, mengundang kelas eksekutif khusus kepala Bapeda, iya, supaya mereka juga merasakan beban pekerjaan dari anak buahnya. Ternyata sesulit itu gitu ya. Ada yang lain teman-teman? Silakan, monggo Bu. Iya. Kalau saya ini baru pertama kali saya mengikuti diklat evaluasi, sebelumnya terkait perencanaan juga. Namun dengan adanya diklat evaluasi ini saya rasa cukup membuka cakrawala berpikir juga ya, karena jujur saja mungkin dari sisi saya pribadi saya kurang banyak membaca regulasi ya, dan sepertinya saya juga banyak salahnya tadi itu di pemahaman terkait dengan regulasi. Dan untuk selanjutnya hikmah sekolah diklat ini sepertinya memang kita harus banyak membaca sebagai perencana, harus banyak menganalisis, kemudian di luar dari rutinitas itu kita memang perlu banget untuk meningkatkan kompetensi secara personal ya dalam hal pekerjaan-pekerjaan untuk menunjang rutinitas kerja sehari-hari. Mungkin itu saja. Nggak ada yang kurang apa makanannya kayak apa gitu? Makanannya cukup sih Pak. Cukup ya. Ibu, udah? Cukup ya. Baik teman-teman, atas